Xiao Chen bertukar pandang dengan yang lain. Ternyata ini adalah tujuan pihak lain. Namun, bagaimana mereka bisa dengan santai mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon mereka? Jika setiap orang adalah orang mereka sendiri, mereka tidak akan keberatan mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon mereka. Namun, ada orang luar. Tentu saja, mengaktifkan garis keturunan mereka hanya dapat digunakan sebagai tindakan penyelamatan hidup. Wei Hongfei berkata dengan jelas, jika itu yang dimaksudkan oleh saudara Qi, saya khawatir itu tidak mungkin. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, itu hanya komentar biasa, rencana darurat. Bagaimanapun, kalian semua adalah murid inti kelas surga dari istana luar gerbang naga. Bahkan jika kalian tidak menggunakan garis keturunan Grid Desolate Aeon, kalian semua cukup kuat. Kita perlu membahas ini terlebih dahulu. Qi Yunfeng mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan dan berkata, silakan. Xiao Chen tiba-tiba berbicara, memanggil yang lain. Kemudian, Wei Hongfei meletakkan formasi isolasi sederhana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam halaman, Tai eksentrik menatap Qi Yunfeng dan berkata, anak nakal Qi, tak disangka kau berhasil menemukan kultivator garis keturunan dari 8 kerajaan besar. Aku sekarang jauh lebih percaya diri tentang perjalanan ini. Qi Yunfeng berkata, sepertinya senior Tai juga tahu ini. Ular 1000 sayap darah iblis memiliki garis keturunan binatang buas dari Grid Desolate Aeon. Kekuatan garis keturunannya memiliki tekanan yang luar biasa pada kita. Dengan kultivator garis keturunan naga ilahi yang memikulnya, peluang keberhasilan kita akan meningkat pesat. Tai eksentrik mendengus dingin dan berkata, jika aku yang hebat ini tidak tahu itu, mengapa aku harus membuang waktu sebulan bersamamu? Aku pasti sudah pergi sendiri sejak lama. Bai Li Xiu bertanya dengan khawatir, 1 bulan telah berlalu. Masa lemah ular 1000 sayap darah iblis belum berlalu, kan? Jangan khawatir, masa lemah ular 1000 sayap darah iblis berlangsung selama 3 bulan. Selama periode ini, ia akan kesulitan mengeluarkan bahkan setengah dari kekuatannya, kata sarjana Konfusianisme setengah baya, Murong Seng, yang tampak cukup berpengetahuan. Itu benar, tidak perlu khawatir selama 2 bulan lagi, kata Qi Yunfeng. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar halaman, Wei Hongfei dan yang lainnya berdiskusi apakah akan pergi atau tidak. Godaan ular 1000 sayap darah iblis cukup besar. Namun, risikonya juga sama besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin mati. Ular 1000 sayap darah iblis adalah harta karun, terutama darahnya, yang merupakan makanan yang sangat baik bagi kita para kultivator ras naga. Nilai bagian tubuhnya yang lain setidaknya bernilai 10.000 pil surgawi purba masing-masing. Tidak peduli apapun, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Wei Hongfei hanya mengutarakan pendapatnya. Jelas, dia setuju untuk pergi. Situ Changfeng berkata dengan lembut, namun, ular bersayap 1000 darah iblis ini adalah binatang buas tingkat penguasa personage kelas penguasa. Bahkan dalam masa lemahnya, dia akan tetap sekuat penguasa personage biasa. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa membunuhnya atau tidak. Murong Yan berkata dengan serius, seseorang harus berjudi untuk mendapatkan pertemuan yang menguntungkan. Tidak ada yang pasti. Kelompok itu berdiskusi dengan intens. Tiba-tiba, Xiao Chen bertanya, Qi Yunfeng ini dan gerbang pedang penguasa di belakangnya, apa latar belakang mereka? Wei Hongfei menjelaskan, gerbang pedang penguasa tidak dianggap sebagai faksi besar. Di wilayah utara ini, itu hanya sekte peringkat 6 biasa. Namun, itu dianggap agak kuat di daerah sekitar kota kuno yang sunyi. Wilayah utara, Xiao Chen masih belum begitu jelas tentang distribusi faksi di alam besar tengah, jadi dia merasa agak bingung. Wei Hongfei berkata dengan tiba-tiba mengerti, aku lupa bahwa kamu meninggalkan kekaisaran naga ilahi ketika kamu masih muda. Saya akan memberikan penjelasan sederhana tentang distribusi faksi di Central Grid Realm. Di Central Grid Realm, 3 dinasti terkuat menempati wilayah tengah, menikmati keberuntungan tertinggi. 8 kekaisaran besar tersebar di utara, selatan, timur, dan barat. Kekaisaran naga ilahi dan kekaisaran binatang rawa putih keduanya berada di utara. Catatan TL, binatang rawa putih, atau Baize, adalah binatang mitos Tiongkok dari legenda. Tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris.
Binatang itu berwarna putih dengan sosok singa, 2 tanduk, dan janggut kambing. Binatang itu dikenal sebagai binatang pembawa keberuntungan, dianggap suci. Berikut adalah entry Wikipedia tentangnya, URL. Wilayah di utara secara kolektif dikenal sebagai wilayah utara. Di wilayah utara, ada banyak kekaisaran kecil dengan berbagai kekuatan selain Kekaisaran Naga Ilahi dan Kekaisaran Binatang Rawa Putih, 2 kekaisaran besar yang diperintah oleh para pembudidaya garis keturunan Great Desolate Aeon. Banyak sekte didirikan di kekaisaran kecil ini. Penasaran? Xiao Chen bertanya, bukankah ada 4 dinasti? Wei Hongfei menjelaskan, dinasti Suewu tidak berada di wilayah tengah. Situasinya agak rumit. Aku bisa menjelaskan lebih lanjut di masa mendatang. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku perlu lebih memahami hal ini di masa mendatang. Sebelumnya, aku memfokuskan seluruh waktuku pada kultivasi. Aku sebenarnya tidak tahu banyak informasi dasar seperti itu. Wei Hongfei melanjutkan, aku mempelajari kota kuno yang sunyi ini terlebih dahulu. Fraksi terkuat di sini adalah cabang Istana Penginapan Surgawi. Istana Penginapan Surgawi adalah sekte peringkat 7 di wilayah utara. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh alam besar tengah, itu adalah negara adidaya. Sebagai perbandingan, gerbang pedang penguasa tidak terlalu kuat. Setelah mengetahui latar belakang Qi Yunfeng, Xiao Chen memberikan pendapatnya. Jika tidak dianggap kuat, maka tidak masalah. Kita bisa mencoba berjudi pada pertemuan yang kebetulan ini. Sesaat kemudian, kelompok itu kembali dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, bagus, aku tahu kalian semua pasti setuju. Jadi, untuk pembagian rampasan, setiap kelompok akan mengambil 20%, aku akan mengambil 10%, dan 10% sisanya akan disimpan sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Apakah ada yang keberatan? Metode pembagian ini agak biasa. Meskipun Qi Yunfeng tidak terlalu kuat, informasi itu berasal darinya, jadi masuk akal baginya untuk mendapatkan 10%. Adapun cadangan 10%, itu disimpan sebagai kompensasi atas kematian atau cedera. Tidak ada. Bagus. Kalau begitu, kita akan segera berangkat dan tidak menunda lagi. Wosh, wosh, wosh. Semua orang melayang ke udara dan memasuki kereta perang gantung surga yang melayang di udara. Kereta perang itu sangat lebar, dan sudah ada beberapa murid gerbang pedang penguasa yang mengendarainya di dalam. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya masuk, kereta itu tidak terlalu ramai. Malah, kereta itu cukup luas. Kulit binatang yang utuh menutupi lantai. Rasanya sangat lembut dan anehnya nyaman diinjak. Dekorasi di seluruh kereta perang itu sangat mewah, sangat enak dipandang. Wus! Ketika Qi Yunfeng memberi perintah, kobaran api merah melesat keluar dari belakang kereta perang gantung surga, yang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Sekarang, kau bisa memberitahu kami lokasi ular 1000 sayap darah iblis, kan? Eksentrik Tai bertanya dengan acuh tak acuh. Qi Yunfeng tersenyum dan membuka peta yang tertutup kabut di atas meja putih giok di tengah ruangan. Kemudian, ia mengetuk titik tertentu, dan kabut itu menyebar, memperlihatkan gambar 3 dimensi yang lengkap. Kau benar-benar seorang pialang terkenal dari kota kuno yang sunyi. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan peta ini, Bai Li Xiu mendesah. Dengan peta ini, dia bisa meningkatkan keuntungannya hingga 20% saat berpetualang di lembah Dewa Desolate dan menurunkan bahaya hingga setengahnya. Tempat ini sudah sangat dekat dengan inti lembah Dewa Desolate. Inti dari peta itu adalah sebuah lembah, yaitu lembah Dewa Desolate. Lembah Dewa Desolate yang dikunjungi kebanyakan orang bukanlah lembah Dewa Desolate yang sebenarnya, melainkan pinggiran lembah, area yang sangat luas. Tidak seorang pun akan menganggap enteng hidup mereka dan memasuki lembah Dewa Desolate yang sebenarnya. Qi Yunfeng berkata, semuanya, jangan khawatir. Meskipun terlihat sangat dekat, itu tidak akan melibatkan area inti. Sementara kalian takut mati, aku bahkan lebih takut mati. Tai eksentrik tersenyum sinis. Jika tidak sedekat ini dengan area inti, ular bersayap 1000 darah iblis ini mungkin sudah ditemukan oleh orang lain, kan? Dengan nilai binatang buas ini, bahkan tokoh berdaulat akan mempertaruhkan nyawanya. Qi Yunfeng tersenyum tipis. Tidak membantahnya, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang rencananya.
Bakat luar biasa dari Kekaisaran Naga Ilahi secara alami akan melindungi garis depan, membantu kita untuk memblokir kekuatan iblis Great Desolate Aeon. Tim Bailey Siu akan mengganggu ular bersayap 1000 darah iblis di kedua sisi. Tai Senior dan pasangan Murong akan bertanggung jawab atas serangan utama. Qi Yunfeng rupanya telah menyusun rencana ini sejak lama. Kultivasi dan kekuatan Tai eksentrik adalah yang tertinggi. Ketika pasangan Murong bekerja sama, mereka tidak jauh lebih lemah. Sangat cocok untuk menempatkan ketiganya yang bertanggung jawab untuk menyerang. Jika tidak ada keberatan, kita harus bekerja sama untuk membunuh beberapa binatang buas terlebih dahulu untuk melatih kerjasama kita, untuk menjamin tidak ada yang salah. Qi Yunfeng cukup pandai mengatur berbagai hal, mengatur semuanya dengan tertib. Setelah berburu bersama selama beberapa saat, tim yang terdiri dari 20 orang itu perlahan-lahan mengembangkan kerjasama diam-diam satu sama lain. Mereka juga memperoleh pemahaman dasar tentang kekuatan masing-masing. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setengah bulan kemudian, pintu kereta perang gantung surga terbuka. Wosh, wosh. Angin kencang bertiup dengan pasir merah tua. Penglihatan semua orang menjadi kabur. Seluruh dunia tertutup kabut darah yang kabur. Memang, kita sudah sangat dekat dengan intinya. Bahkan pasir darah pun muncul, gumam Wei Hongfei. Xiao Chen sedikit mengernyit. Energi berdarah yang mengerikan di sini sangat padat. Penglihatan kelompok itu terbatas pada 10 km di sekitarnya. Ketika Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya, dia masih menemukannya kabur, sama sekali tidak efektif. Mengapa begitu kabur? Bagaimana kita menemukan ular bersayap 1000 darah iblis? Bailey Siu mengerutkan kening, tidak dapat melihat apapun di luar 10 km. Berbagai aura juga kacau, energi jiwanya tidak dapat menyelidikinya. Qi Yunfeng berjalan ke depan dan membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, lampu kuno terbang keluar dari bawah kereta perang penangguhan surga. Saat api lampu menyala, lampu-lampu itu tampak seperti mata. Lampu mata iblis. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Tanpa diduga, Qi Yunfeng memiliki barang-barang yang menakjubkan. Lampu mata iblis adalah perangkat kuno. Metode penyempurnaannya telah lama hilang. Ini seharusnya tiruan. Meski begitu, belum lagi nilainya, barang-barang itu akan sangat sulit diperoleh. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, teman ini benar-benar berpengetahuan luas. Dengan bantuan lampu mata iblis, tidak akan sulit untuk menemukan ular 1000 sayap darah iblis. Saat lampu mata iblis memasuki angin kencang dan pasir darah yang berputar-putar, kelompok itu menunggu dengan gugup. Bang, bang, bang. Setelah 1 jam, raungan mengerikan datang dari kejauhan. Dekat di tumitnya ada beberapa ledakan hebat. Semua lampu mata iblis hancur. Namun, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka hancur, tampak sangat menarik perhatian di tengah pasir darah. Pada saat yang sama, kekuatan iblis kuno yang luas dan tak terbatas melonjak menuju kereta perang penangguhan surga. Ketemu, seru Qi Yunfeng dengan gembira. Kemudian, dia melihat Xiao Chen dan yang lainnya. Ayo pergi. 6 orang Xiao Chen menggabungkan kekuatan naga mereka dan beradu dengan kekuatan iblis yang luas itu saat mereka menyerbu. Wosh, wosh, wosh. Tim Bailey Siu segera mengikuti. Eksentrik Tai dan pasangan Murong membubung ke angkasa, terbang semakin tinggi. Bang! Kekuatan iblis Desolate Aeon yang besar dan dahsyat itu tampak seperti melintasi ruang dan waktu, menekan kelompok itu dengan sangat kuat dengan suara yang keras. 6 orang Xiao Chen, yang telah menggabungkan kekuatan naga mereka, menggerutu. Mereka merasakan ki dan darah mereka melonjak, merasa ini sangat tak tertahankan. Kekuatan iblis yang kuat sekali. Kata Duan Fei, dia adalah yang terlemah dalam kelompok itu, jadi dialah yang paling menderita. Biarkan aku menanggung bebannya, usul Xiao Chen kepada Wei Hongfei. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lain, keduanya bertukar tempat. Hati-hati, kata Wei Hongfei. Kedua aura itu saling berbenturan. Gelombang kejut yang dihasilkan semakin memacu angin kencang. Bahkan kereta perang penangguhan surga tidak dapat tetap stabil, tampak seperti akan tertiup angin kapan saja. Sial, ini menakutkan. Qi Yunfeng berada di kereta perang saat kereta itu berguncang lama sebelum stabil. Dia dengan cepat memerintahkan kereta perang penangguhan surga untuk mundur dan mengawasi dari kejauhan.
Awalnya, Qi Yunfeng ingin mengamati dari jarak dekat. Namun, pada kontak pertama, dia menyerah pada pikiran ini. Aku sudah berusaha keras untuk ini. Jangan gagal. Qi Yunfeng mengerutkan kening saat dia melihat kelompok Xiao Chen. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada kelompok ini. Berapa lama kelompok Xiao Chen bisa bertahan adalah inti dari apakah Eccentric Tai dan pasangan Murong bisa membunuh ular bersayap 1000 darah iblis. Kuda besi sungai es. Tinggi di udara, Eccentric Tai meningkatkan auranya hingga batasnya. Kehendak yang mulia sucinya membungkus tubuhnya saat cakram Dao menyebar di belakangnya. Kemudian, Eccentric Tai mengambil postur aneh, seperti dia sedang berselancar di sungai es saat dia turun dari langit. Tubuh Eccentric Tai menjadi seperti besi, dan dia memancarkan niat dingin. Dengan satu pandangan, dia tampak seperti kuda besi yang dingin dan kurus saat dia berselancar di sungai dan menyerbu. Dia memberi perasaan bahwa dia bisa menghancurkan pasukan besar dengan menyerbu mereka. Matahari terbenam di barat, menyadarkan seseorang. Angin dan hujan memenuhi langit, jatuh di paviliun barat. Sarjana Konfusianisme, Murong Seng, melantunkan mantra sambil menghunus pedangnya. Seketika, Qi lurus melonjak keluar, menyebarkan pasir darah yang menutupi 5 km di sekitarnya. Saat itulah semua orang dengan jelas melihat penampilan asli ular 1000 sayap darah iblis. Ular 1000 sayap darah iblis itu sangat besar, tampak seperti gunung dengan tubuhnya melingkar. Kepalanya tegak ke atas, tinggi seperti puncak gunung. Pola ungu menutupi kulitnya. Cahaya tajam dan dingin bersinar di ubun-ubun kepala ular itu. Saat lidahnya yang bercabang berkedip-kedip masuk dan keluar, amarah bersinar di matanya. Begitu pasir darah berhamburan, kuda surgawi, yang berubah dari Eccentric Tai, menyerbu dari langit, bergerak secepat kilat. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk berpikir saat dia menabrak tubuh ular bersayap 1000 darah iblis. Boom! Tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Eccentric Tai melesat kembali seperti bola meriam. Ular bersayap 1000 darah iblis melepaskan gulungan tubuhnya dan berenang dengan panik. Ia meraung saat kekuatan iblis Great Desolate Aeon-nya melonjak keluar. Langit dan tanah berguncang. Di bawah agitasi kekuatan iblis ini, dunia berputar. Ruang tampaknya terbalik. Semua orang goyah, tidak dapat berdiri dengan kokoh, apalagi menyerang atau mengganggu ular bersayap 1000 darah iblis ini. Ketakutan membuncah dari lubuk hati setiap orang saat ekspresi mereka berubah liar. Bentuk formasi 4 divisi naga ilahi. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Ular bersayap 1000 darah iblis ini lebih kuat dari yang dikatakan Qi Yunfeng. Wosh, wosh, wosh. Dengan bantuan ban lengan, formasi 4 divisi naga ilahi segera terbentuk. Xiao Chen, Murong Yan, Wei Hongfei, dan Situ Changfeng masing-masing terbang ke arah tertentu. Petir, angin kencang, api, dan cahaya terwujud. Raungan naga bergemuruh saat kekuatan naga yang dibentuk oleh 4 fenomena misterius menyebar. Ini secara langsung menekan dunia yang bergetar ini. Orang-orang hebat, mereka benar-benar pembudidaya naga ilahi. Eccentric Tai menyeka darah di bibirnya dan tertawa. Tidak lagi ragu-ragu, dia menyiapkan gelombang serangan kedua. Adapun pasangan Murong, mereka mengambil kesempatan untuk mengeksekusi gerakan pembunuhan mereka yang tertunda. Kilatan cahaya pedang menebas dengan kuat, disertai angin dan hujan. Kakak, ada kilatan merah tua. Darah menyembur keluar dari luka ular 1000 sayap darah iblis dan jatuh seperti hujan lebat. Tiba-tiba, listrik menyala di udara. Istri Murong Seng mengayunkan cambuknya 2 kali, dan listrik berderak. Saat cambuk wanita cantik itu turun, cambuk itu berubah menjadi ular petir yang terus-menerus meregang dan melingkari tubuh ular bersayap 1000 darah iblis. Namun, tepat saat wanita itu hendak bergerak, ular bersayap 1000 darah iblis menariknya. Wanita cantik itu memuntahkan seteguk darah saat dia terseret di udara. Untungnya, wanita cantik itu memegang cambuknya. Ular petir itu menggigit ular bersayap 1000 darah iblis, dan cahaya listrik yang terang menembus tubuhnya. Tindakan ular bersayap 1000 darah iblis membeku. Wanita cantik itu dengan cepat mengambil kesempatan untuk melepaskannya dan melompat dengan lincah di udara, bergerak sejauh 10 km. Jika wanita cantik itu datang lebih lambat, dia pasti sudah ditarik ke dalam mulut ular bersayap 1000 darah iblis dan ditelan hidup-hidup. Pasangan Murong baru saja menyelesaikan serangan mereka,
tetapi eksentrik Tai belum selesai mempersiapkan gerakannya, jadi sebuah celah muncul. Baili Xiu langsung memimpin timnya untuk menyerang. 9 Holy Venerate yang kuat masing-masing melancarkan gerakan. Langit berubah warna, niat pedang, niat tombak, dan banyak lainnya menutupi langit dan matahari, menyerbu. Berbagai gangguan mengipasi amarah mengamuk ular bersayap 1000 darah iblis. Ia meraung terus-menerus saat memproyeksikan kekuatan iblis yang mengerikan yang tampak kokoh. Xiao Chen dan 3 lainnya, yang mengeluarkan formasi 4 divisi naga ilahi, merasakan tekanan meningkat secara eksplosif. Energi esensi sejati mereka terkuras tanpa henti saat mereka mengertakkan gigi dan menahannya. Seni angin dan hujan musim semi. Duan Fei dari Istana Naga Hijau menutup matanya dan membentuk segel tangan dengan tangannya. Angin bertiup dan hujan turun. Angin musim semi yang lembut bagaikan lengan seorang wanita muda yang lembut membelai tubuh semua orang. Hujan yang halus turun terus-menerus, meresap ke dalam tubuh Xiao Chen dan 3 orang lainnya. Mereka segera merasa segar, dan tekanan pada mereka berkurang drastis. Sebagian besar energi esensi sejati mereka pulih. Jauh di dalam kereta perang penangguhan surga, Qi Yunfeng bergumam dengan cemas, tunggu. Hanya 2 gelombang lagi. Setelah 2 gelombang lagi, ular 1000 sayap darah iblis ini tidak akan mampu bertahan lagi. Gunung dan sungai dalam mimpi, 10.000 kuda berlari kencang. Tai eksentrik akhirnya mengeksekusi gerakan mematikannya. Puluhan ribu kuda yang berlari kencang langsung mengaburkan langit. Boom, boom, boom. Suara 10.000 kuda yang berlari kencang bahkan menekan raungan naga di sekitarnya. Tai eksentrik menggunakan momentum 10.000 kuda untuk mendaratkan serangan telapak tangan. Bang! Ketika serangan telapak tangan ini mendarat pada ular 1000 sayap darah iblis, sosok banyak kuda kuat menabrak tubuh besar ular 1000 sayap darah iblis dalam gelombang tanpa henti. Bang! 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 Kuda-kuda itu meledak terus-menerus. Kekuatan serangan telapak tangan ini dengan paksa menjatuhkan ular 1000 sayap darah iblis yang seperti gunung. Kekuatan serangan telapak tangan yang tangguh itu mengejutkan. Tulang-tulang kurus yang terfragmentasi memegang pedang yang berat. Kekejaman atau kebencian menyebabkan seseorang mendesah. Ki lurus berkumpul lagi. Pedang di tangan Murong Seng menjadi sangat berat. Berbeda dengan pedang yang berat, tubuhnya tampak kurus dan kurus kering seperti hantu yang lapar. Hanya mata yang cerah dan bersemangat yang menunjukkan keadaan di dalam puisi itu. Pedang berat itu mendarat dengan desahan, menjatuhkan ular bersayap 1000 darah iblis yang belum mendarat, lalu menghantam tanah. Ular bersayap 1000 darah iblis berputar di udara. Sebelum Murong Seng bisa menarik pedangnya kembali, binatang buas itu memukulnya. Kakak Seng, wanita cantik itu tidak bisa lagi repot-repot menyerang. Cambuknya melingkar dan menarik Murong Seng kembali. Bang, bang, bang. Baili Xiu memimpin tim yang mulia suci, memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan segala macam gerakan mematikan secara berurutan. Fenomena misterius berlapis satu sama lain di langit, tampak sangat kacau. Itu berbahaya. Murong Seng berdiri di samping wanita cantik itu sambil menyeka keringat di dahinya. Namun, keringat dingin semakin banyak keluar di punggungnya. Meskipun demikian, serangan pedang sebelumnya telah mengandung banyak energi jiwa. Itu tidak hanya melukai tubuh ular bersayap 1000 darah iblis tetapi juga menimbulkan cedera parah pada jiwa binatang buas itu. 1 gelombang lagi, keringat membasahi dahi Qi Yunfeng yang cemas. Ketika dia menoleh dan melihat, dia melihat saudara-saudara juniornya di kereta perang semuanya berlutut, tidak dapat berdiri, kaki mereka lemah karena ketakutan. Qi Yunfeng memarahi dengan marah, cepatlah. Berdirilah kembali, kendarai kereta perang itu, lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Boom, boom, boom. Tepat pada saat ini, ular bersayap 1000 darah iblis menjadi sangat marah. Kekuatan iblis Great Desolate Aeon yang mengerikan melonjak keluar dalam gelombang yang ganas, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Beberapa tim Baili Xiu, yang telah mengambil kesempatan untuk mengganggu ular bersayap 1000 darah iblis, tidak dapat menghindar tepat waktu. Ekor ular itu menyapu dan menyerang mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Ada yang salah. Eksentrik Tai, yang bersiap untuk menyerang, merasa ada yang salah, jadi dia berhenti. Dia melihat pola ungu di punggung ular bersayap 1000 darah iblis menyebar tanpa suara, berubah menjadi sepasang sayap ungu. Sialan,
Bukankah ia sedang dalam masa lemah? Bagaimana ia bisa melebarkan sayapnya? Boom! Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar melampaui harapan semua orang. 1000 sayap menyebar, dan formasi 4 divisi naga ilahi yang dibentuk oleh kelompok Xiao Chen langsung hancur. Tidak ada yang bisa mengendalikan ular 1000 sayap darah iblis yang mengamuk. Ia melampiaskan amarahnya sesuka hatinya, mengirimkan serangan tanpa pandang bulu. Bang! 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 Tanah terbelah. Angin kencang dan pasir darah menutup sekali lagi. Medan sejauh 5.000 km di sekitarnya hancur. Beberapa gunung dan sungai yang tinggi pecah menjadi ribuan keping. Kemudian, mereka tergantung di udara dengan kekuatan iblis Great Desolate Aeon, tidak dapat jatuh. Ular 1000 sayap darah iblis menghancurkan keping-keping ini menjadi bubuk dalam kemarahannya, mengubahnya menjadi pasir darah yang menari-nari liar. Dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang luar biasa. Warna merah tua menyapu tanpa kendali. Selain ular 1000 sayap darah iblis yang mengamuk, tidak ada yang lain yang bisa dilihat. Liu Ruyun berbaring tengkurap di celah batu, merasa agak bingung. Jantungnya berdebar kencang, tidak ada seorang pun di sampingnya. Beberapa darah mengalir keluar dari bibir Liu Ruyun. Kulitnya tampak agak pucat. Begitu formasi 4 divisi naga ilahi pecah, kekuatan iblis yang kuat menghantamnya. Jika bukan karena harta karun yang berharga padanya, konsekuensinya akan mengerikan. Liu Ruyun juga tidak tahu kapan ular 1000 sayap darah iblis akan menemukannya. Saat dia menghadapi binatang buas kelas penguasa yang memamerkan kekuatannya, pikirannya menjadi liar, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Wosh! Liu Ruyun merasakan seseorang mendarat diam di sampingnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hampir berteriak kegirangan. Itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen yang terkejut dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya. Kemudian, dia melakukan gerakan untuk menyuruhnya diam. Liu Ruyun memutar matanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baru kemudian Xiao Chen melepaskannya. Di mana yang lainnya? Apakah mereka mati? Sebuah proyeksi suara gugup muncul di kepala Xiao Chen. Setelah Liu Ruyun belajar dari pengalaman itu, dia tidak lagi berani bersuara. Begitu formasi 4 divisi naga ilahi pecah, Liu Ruyun melihat beberapa orang terpotong-potong sepenuhnya di tempat dan ditelan oleh ular 1000 sayap darah iblis. Bahkan tidak ada sedikit pun dari mereka yang tersisa setelah mereka mati. Mereka semua bersembunyi. Mereka adalah sekelompok orang yang berpengalaman. Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Jawab Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi ular 1000 sayap darah iblis, tidak berani bersantai sama sekali. Liu Ruyun menjadi tenang. Dia menemukan bahwa kekuatan naga Xiao Chen memiliki kualitas yang tak terlukiskan. Ketika kekuatan naga ini melindunginya, tekanan dari kekuatan iblis ular bersayap 1000 darah iblis melemah secara signifikan. Pasir darah memenuhi udara. Selain binatang buas yang sangat besar itu, hanya suara angin dan pasir yang bertahan sejauh 5000 km di sekitarnya. Tidak ada aura orang yang hidup yang tersisa. Bang! Suara keras terdengar di tengah pasir darah yang memenuhi langit. Ular bersayap 1000 darah iblis telah menghancurkan kereta perang berharga milik Qi Yunfeng. Tidak seorang pun tahu apakah ada orang di kereta perang itu. Jika ada, mereka mungkin tidak lolos dari kematian. Bahkan jika ada orang di sana yang berhasil selamat, mereka mungkin akan menderita sakit hati yang luar biasa. Bagaimanapun, kereta perang penangguhan surga bintang 1 bernilai lebih dari 100.000 pil surgawi purba. Selain itu, kereta perang penangguhan surga sangat sulit dibeli. Melihatnya hancur benar-benar menyayat hati. Murong Yan berdiri di atas batu besar di tengah pasir darah dan batu-batu yang melayang. Semua orang sudah lari. Murong Yan melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Penglihatannya kabur. Bahkan ketika dia melakukan yang terbaik untuk melihat, dia tidak bisa melihat siapapun. Ini sepertinya kesempatan yang bagus. Cahaya terang melintas di mata Murong Yan saat dia memperlihatkan senyuman. Ular bersayap 1000 darah iblis ini sepertinya memamerkan kekuatannya. Namun, pada kenyataannya, itu hanya memperparah luka-lukanya. Jika semua orang sudah melarikan diri, maka mungkin dia bisa mendapatkan seluruh ular 1000 sayap darah iblis untuk dirinya sendiri. Murong Yan mengonsumsi pil surgawi peringkat 3 yang diberikan Liu Ruyun kepadanya, dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Orang-orang itu tidak dapat menghalangi kekuatan iblis Great Desolate Aeon.
Aku memiliki garis keturunan naga ilahi dan memiliki keuntungan yang signifikan. Teknik bela diri ras naga merah dapat dikatakan sebagai yang paling ganas dalam hal daya ledak di antara naga ilahi 6 warna. Aku dapat mencoba bertaruh pada ini. Api pertempuran berkobar di mata Murongyan, meraung semakin kuat saat dia menatap ular 1000 sayap darah iblis itu. Wosh, wosh, wosh. Murongyan dengan hati-hati melompat dari batu ke batu, mencari kesempatan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Meskipun semangat juangnya menyala-nyala, dia masih dengan hati-hati mengingatkan dirinya sendiri, aku harus bersabar. Akhirnya, sebuah kesempatan tiba. Ular 1000 sayap darah iblis mendarat di tempat yang sangat cocok bagi Murongyan untuk bergerak. Dia sudah lama menyerah pada keinginannya untuk bertarung, jadi dia meletus seperti gunung berapi. Tinju naga pemakan darah, kegilaan tanpa batas. Murongyan meraung, dan aura yang melonjak keluar dari tubuhnya. Gelombang panas membubung ke awan, secemerlang meteor. Aura mengamuk yang akan mencabik siapapun di jalan dimuntahkan. Segala sesuatu dalam jarak 10 km sebelum berubah menjadi abu. Hanya aura mengamuk saja yang menghasilkan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan betapa ganasnya teknik tinju ini. Murongyan tertawa keras, dan raungan naga terdengar. Cahaya berapi-api melesat keluar, dan cahaya tinjunya mendarat di tubuh ular bersayap 1000 darah iblis. Oh tidak, Xiao Chen, yang melindungi Liu Ruyun dengan kekuatan naga miliknya, yang mengandung misteri naga langit, menepuk dahinya. Dia tidak tahan melihat pemandangan di depannya. Murongyan sendirian bertarung sengit dengan ular bersayap 1000 darah iblis, sepenuhnya mengeluarkan ledakan dahsyat dan berapi-api dari ras naga merah. Dia memiliki senyum yang sangat gembira di wajahnya dan bertarung sampai dia merasa senang, bertarung sepuasnya. Segera, Murongyan agak terkejut saat mengetahui bahwa meskipun aura ular bersayap 1000 darah iblis ini melemah, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Lebih jauh lagi, ini adalah binatang buas tingkat penguasa personage kelas penguasa. Hanya dalam 10 gerakan, Murongyan dalam bahaya. Garis keturunan Great Desolate Aeon-nya menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Tunggu aku, jangan bergerak, perintah Xiao Chen. Kamu mungkin menjadi kartu truf kami untuk membalikkan situasi kapan saja. Ketika Liu Ruyun mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Aku mengerti. Wosh! Sebelum Liu Ruyun selesai berbicara, dia melihat Xiao Chen berubah menjadi kilatan cahaya listrik. Kemudian, dia langsung tiba di atas ular bersayap 1000 darah iblis dengan suara wosh. Xiao Chen tidak ragu untuk mendaratkan jurus mematikan, menggunakan amarah cakrawala. Amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi menjelajah ruang dan waktu hingga saat ini. Amarah membanjiri langit dan menyebar kemana-mana. Ketika seseorang melihat ke atas, itu seperti cakrawala yang mengamuk dengan amarah yang tak terkendali. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbakar muncul, merobek langit. Wajah Xiao Chen menjadi dingin, dan cakram dao dari dao petir dan dao pedang muncul. Dao petir dan dao pedang meresap ke dalam telapak tangan raksasa itu. Seketika, jari-jari telapak tangan itu menjadi seperti pedang, dan listrik berkedip-kedip. Ketika telapak tangan itu mengenai, itu menghancurkan ular bersayap 1000 darah iblis dari langit. Cahaya listrik meledak, dan seluruh tubuh ular bersayap 1000 darah iblis kejang-kejang. 5 jari seperti pedang meninggalkan 5 lubang menganga yang menyemburkan darah seperti air mancur di tubuh ular 1000 sayap darah iblis. Xiao Chen. Ketika Murongyan pertama kali melihat Xiao Chen, dia merasakan kegembiraan. Kemudian, dia berkata, cepat pergi. Ular 1000 sayap darah iblis ini lebih sulit dihadapi dari yang diharapkan. Kita tidak bisa membunuhnya. Sudah terlambat, desah Xiao Chen pelan. Apa maksudmu? Murongyan masih tidak mengerti. Namun, segera setelah itu, beberapa sosok muncul. Situ Changfeng, Wei Hongfei, dan Duan Fei muncul satu demi satu. Sial, bagaimana kalian semua masih ada di sekitar? Bukankah kalian semua sudah takut? Kata Murongyan, sangat terkejut. Xiao Chen berkata tanpa daya, kau terlalu banyak berpikir. Bukan hanya mereka masih ada, tetapi eksentrik Tai, pasangan Murong, Bai Lisiu, dan yang lainnya juga seharusnya masih ada. Mereka menunggu untuk melihat apakah ada orang bodoh yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak.
Kemudian, mereka akan mendapat keuntungan dari itu setelahnya. Tanpa diduga, mereka memenangkan pertaruhan mereka. Murong Yan tidak bisa menahan amarahnya. Sialan, kelompok orang itu menggunakan aku sebagai alat. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Hongfei bertanya sambil menatap Xiao Chen. Pada suatu saat, Xiao Chen telah menjadi inti dari tim ini, orang yang membuat keputusan akhir. Aku tidak bisa diganggu lagi. Kita menyerah atau melihatnya sampai akhir. Setelah kita membunuh cacing ini, kita akan mengambil 80% dari keuntungannya. Pandangan tegas melintas di mata Xiao Chen saat dia berkata dengan dingin, karena mereka suka menonton pertunjukan, biarkan mereka menontonnya. Yang lain bernapas agak berat. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu tegas, menyerah atau maju terus. Hebat, semua orang berkata tanpa ragu, terpengaruh oleh Xiao Chen. Kelompok itu menyerang bersama, tidak menahan apapun saat mereka bertarung sengit dengan ular bersayap 1000 darah iblis. Di suatu tempat tersembunyi di bawah batu, eksentrik Tai tersenyum dingin. Sekelompok orang bodoh, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kita semua telah ditakuti? Pasangan Murong juga menunjukkan senyum, senang melihat perkembangan ini. Setelah Bai Lisiu tersenyum dingin, dia melepaskan napas tertahannya. Timnya telah menderita korban terbesar. Hanya 5 yang tersisa dari 9 yang asli. Sebelumnya, dia khawatir bahwa penurunan kekuatan akan menghilangkan hak bicaranya nanti. Adegan ini pasti membuatnya sangat senang. Wosh! Tepat saat Bai Lisiu berpikir, sesosok mendarat di tengah kelompoknya. Dia berteriak kaget, Qi Yunfeng. Qi Yunfeng terluka parah. Dia tersenyum malu dan berkata, Saudara Bai Li, kamu tidak keberatan aku beristirahat di sini sebentar, kan? Qi Yunfeng beruntung bisa lolos dari kehancuran kereta perang penangguhan surga. Namun, dia kehilangan kepercayaan terbesarnya. Dengan datang ke Bai Lisiu, dia mencari aliansi sementara. Bai Lisiu memahami hal ini. Ia tersenyum dan berkata, silakan saja. Saat ini, Bai Lisiu kekurangan orang. Bagaimana mungkin ia menolaknya? Ular bersayap 1000 darah iblis ini mungkin tidak akan mati tanpa perlawanan. Namun, luka-lukanya sudah terlalu parah. Xiao Chen dan yang lainnya tidak lengah. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, bekerja sama untuk menstabilkan situasi. Mereka menjebak ular bersayap 1000 darah iblis, tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik atau melarikan diri. Kelompok itu tanpa henti mengeksekusi teknik bela diri ras naga. Angin kencang, petir, api, dan sinar matahari muncul saat formasi 4 divisi naga ilahi terbentuk. Kemudian, kelompok itu mencoba mempercepat pertarungan ini. Tinju naga tertinggi, penguasa dunia. Xiao Chen melihat bahwa ular bersayap 1000 darah iblis ingin meluncurkan satu serangan balik terakhir. Dia mendengus dingin dan mengedarkan energinya untuk tinju naga tertinggi. Ketika dia meninju, kekuatan naga yang menyala-nyala mewujudkan panji perang yang menyala-nyala yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat panji perang muncul, niat membunuh yang memenuhi langit membumbung tinggi. Kekuatan naga-naga surgawi Xiao Chen berkembang pesat, memunculkan kesombongan yang memandang rendah dunia, kesombongan seorang penguasa yang turun ke dunia. Mencoba membalas. Tidak mungkin. Tetaplah di bawah. Boom! Panji naga tertinggi ini dengan ki pembunuh yang luar biasa menyapu turun dari langit, membawa tirani yang tak terbatas dan kekuatan yang menopang surga. Panji itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menusuk leher ular bersayap 1000 darah iblis. Gemuruh, tanah bergetar terus-menerus. Xiao Chen menjepit ular 1000 sayap darah iblis, yang ingin melakukan serangan balik dengan gerakan mematikan yang kuat, menggunakan panji naga tertinggi. Ular 1000 sayap darah iblis terus meraung, berjuang terus-menerus, panji naga tertinggi bergetar hebat. Misteri naga merah, amarah yang tak terpadamkan. Murong Yan meraung, dan kekuatan naga-naga merah murni muncul dari seluruh tubuhnya. Sosoknya melintas, dan dia mendarat di ujung tiang panji. Misteri naga emas, cahaya yang tak terhancurkan. Wei Hongfei mendengus dingin. Tubuhnya berputar terus-menerus, melepaskan cahaya keemasan yang dipadatkan oleh ki naga-naga emas, menerangi sekelilingnya. Murong Yan mengangkat telapak tangannya ke langit, di atas kepalanya. Kemudian, Wei Hongfei mendarat dengan kuat di tangannya. Boom! Kekuatan panji naga tertinggi meningkat. Ular 1000 sayap darah iblis meraung kesakitan, dan auranya anjlok.
Misteri naga hijau, angin dan hujan musim semi. Misteri naga biru, angin mengembara di dunia. Duan Fei dan Situ Changfeng bergabung, satu demi satu. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperkuat panji naga tertinggi. Aura ular 1000 sayap darah iblis terus berkurang. Misteri naga surgawi, hati yang lebih tinggi dari surga. Xiao Chen turun dari langit. Kekuatan naganya menyatu dengan misteri naga surgawi saat ia mendarat dengan kuat di telapak tangan Situ Changfeng yang terangkat. Bang! Serangan terakhir ini membuat kekuatan panji naga tertinggi melambung. Kepala besar ular 1000 sayap darah iblis terpisah dari tubuhnya yang sangat besar. Energi tinju naga tertinggi berubah menjadi puluhan ribu helai ki naga yang beterbangan. Menara orang-orang itu berhamburan dengan cepat, senyum muncul di wajah mereka. Tepuk, tepuk, tepuk. Bakat luar biasa dari kekaisaran memang luar biasa. Ini sungguh membuka mata. Orang tua ini benar-benar mengagumimu. Sambil bertepuk tangan, Eksentrik Tai muncul dengan senyum yang tidak tulus. Matanya berbinar saat dia melihat mayat ular 1000 sayap darah iblis di tanah. Orang yang tepat memang telah dipilih. Hehe, kalian semua boleh mundur sekarang. Serahkan pada kami untuk memutuskan bagaimana cara membagi ular 1000 sayap darah iblis ini. Pasangan Murong, kelompok Baili Xiu, dan yang lainnya muncul, satu demi satu. Mereka semua percaya bahwa mereka telah mengantongi kemenangan untuk kelompok Xiao Chen, secara langsung memberitahu kelompok Xiao Chen untuk pergi. Eksentrik Tai sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kalian masih tidak kabur. Apakah kalian ingin menjadi orang yang membagi keuntungan? Aku tidak punya banyak kesabaran. Xiao Chen bertukar pandang dengan sesama murid gerbang naga. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baili Xiu dan yang lainnya merasa tertekan karena suatu alasan. Xiao Chen berteriak, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang menyinggung gengsi kekaisaran nagaku? Bunuh tanpa ampun, bertarung sampai mati. Murong Yan dan yang lainnya menjawab dengan keras. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, mereka secara bersamaan mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Kekuatan naga kuno dari Great Desolate Aeon melonjak keluar. Kelimanya memiliki garis keturunan naga ilahi. Begitu mereka mengaktifkan garis keturunan mereka, kekuatan garis keturunan kuno di dalam diri mereka menjadi seperti aliran deras yang tak berujung, melonjak keluar tak terkendali. Hanya raungan naga yang menggeram dalam yang tersisa di langit yang gelap. Lari, Baili Xiu dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka hampir menangis. Mereka sama sekali tidak menyangka kelompok Xiao Chen begitu tegas. Para murid gerbang naga tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Pada tanda pertama ada sesuatu yang salah, mereka mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Orang yang menanggung beban paling berat adalah Eksentrik Tai yang berdiri di paling depan. Kematian Eksentrik Tai benar-benar tidak pantas. Bukannya dia tidak mempertimbangkan bahwa tidak peduli seberapa lemahnya kelima orang itu, mereka masih belum mengaktifkan garis keturunan naga ilahi mereka. Begitu garis keturunan naga ilahi diaktifkan dan berakhir, kelima orang yang sudah melemah itu akan semakin melemah. Pada saat itu, belum lagi seorang Star Venerate, bahkan seorang Major Primal Core Venerate dapat mengakhiri mereka. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Chen dan murid-murid Dragon's Gate lainnya seharusnya menyerah pada ancaman itu. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak akan repot-repot berbicara omong kosong? Mereka telah mengantisipasi bagaimana yang lain akan bereaksi. Xiao Chen dan keempat orang lainnya mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka pada saat yang sama. Eksentrik Tai terkejut, tidak dapat bereaksi, dia akhirnya hancur berkeping-keping. Aura Xiao Chen dan keempat orang lainnya berkembang pesat saat mereka mengejar. Tim Baili Xiu tidak berhasil melaju jauh sebelum tersapu bersih. Qi Yunfeng benar. Ketika kelima orang itu mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka pada saat yang sama, bahkan seorang tokoh berdaulat pun harus lari, apalagi mereka yang tersisa dari tim Baili Xiu. Mereka jauh dari sebanding dengan tokoh berdaulat, bagaimana mereka bisa lari? Bang, 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 pasangan Murong punya waktu untuk bersiap. Mereka menahan luka parah mereka dan melarikan diri jauh dengan apapun yang tersisa. Namun, Xiao Chen tidak ingin membiarkan mereka berdua pergi. Cahaya merah menyala di cincin yang dikenakannya. Kemudian, burung nasar darah iblis muncul, menjerit keras, dan mengejar.
Dalam beberapa saat, hanya Qi Yunfeng yang tersisa, berlari dengan gila-gilaan dari sekelompok orang yang datang dengan aura ganas. Qi Yunfeng menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin mengalir deras. Ketakutan akan kematian menyelimuti pikirannya. Kekuatan naga Great Desolate Aeon yang mengerikan menyebar di dunia, mencegahnya mengeluarkan bahkan setengah dari kekuatannya. Jimat awan terbang. Kematian yang lain memberi Qi Yunfeng waktu untuk menggunakan kartu trufnya. Sebuah jimat muncul. Setelah Qi Yunfeng mengaktifkannya, dia berdiri di atas awan yang berterbangan, dan kecepatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Tepat ketika Xiao Chen dan yang lainnya tampak tidak dapat mengejar, angin bertiup dan daun-daun willow berhamburan. Kilatan cahaya pedang menusuk dada Qi Yunfeng. Qi Yunfeng jatuh seperti layang-layang yang putus. Siapa tahu, dia masih bernapas. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan kembali berlari. Liu Ruyun mengulurkan tangannya dan meraih pedangnya, sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Qi Yunfeng akan memiliki kekuatan untuk terus melarikan diri. Itu pasti karena baju besi Qi Yunfeng meniadakan sebagian besar kekuatan pedang itu. Kalau tidak, tidak akan seperti itu. Jangan mengejarnya, kata Xiao Chen saat melihat Liu Ruyun ingin mengejarnya. Qi Yunfeng ini tidak sederhana. Siapa yang tahu kartu truf apa lagi yang dimilikinya? Jika dia lari, biarlah. Karena Xiao Chen tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Setelah Xiao Chen berbicara, aura kelompok itu dengan cepat melemah, jatuh ke titik terendah. Namun, semua orang tersenyum, merasa sangat senang. Sebelumnya, mereka khawatir tentang bagaimana menghadapi orang lain yang hanya menunggu mereka kelelahan, siap membunuh mereka setelah ular bersayap 1000 darah iblis. Xiao Chen tidak perlu banyak berpikir sebelum dia mengeluarkan rencana ini untuk mengaktifkan garis keturunan mereka dan memberikan serangan secepat kilat. Karena mereka sudah berselisih satu sama lain, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hahaha, aku sudah lama tidak merasa senang. Kelompok bajingan itu semua bersembunyi dan menggunakan aku sebagai alat. Setelah Murong Yan melampiaskan frustrasinya, dia merasa gembira. Tiba-tiba, dia menoleh dan berkata, Xiao Chen, terima kasih. Xiao Chen dan Si Tu Changfeng bertukar pandang, mengira mereka salah dengar. Murong Yan ini terkenal tidak berperasaan. Meskipun Xiao Chen dan Si Tu Changfeng telah menyelamatkannya berkali-kali, mereka belum pernah mendengar sepatah kata terima kasih pun darinya sebelumnya. Mendengar ini untuk pertama kalinya, keduanya merasa aneh. Yang lain juga menatap Murong Yan dengan aneh. Murong Yan bertanya dengan gugup, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wei Hongfei memarahi, dasar orang yang tidak berperasaan akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Xiao Chen, bagaimana kita harus menghadapi ular bersayap 1000 darah iblis ini? Xiao Chen merenung, hanya kepalanya saja seukuran gunung kecil, tubuhnya bahkan lebih besar. Ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka ingin membuang semuanya, itu akan membuang banyak waktu. Ambil saja semua bagian yang berharga. Kita bisa membahas cara membaginya setelah kembali. Kita bisa mengambil intisari dari darah iblis Great Desolate Aeon, tetapi kita harus mengambil semua 1000 sayap berpola ungu. Itu adalah bahan-bahan puncak untuk peralatan penyulingan, bernilai setidaknya 1 juta pil surgawi purba. Kita harus mengambil mahkota ular itu juga. Namun, berhati-hatilah, ia memiliki racun yang kuat. Kita harus mengambil taringnya yang berbisa juga. Petik 2. Xiao Chen mengukur ular bersayap 1000 darah iblis dan dengan serius memberikan instruksi. Memanen hanya komponen-komponen kunci masih merupakan tugas yang sangat besar. Namun, kelompok itu melanjutkan dengan ayunan penuh, merasa sangat bersemangat. Awalnya, kelompok itu hanya akan memperoleh 20% dari ular bersayap 1000 darah iblis ini. Sekarang, mereka mengambil lebih dari 80%-nya. Adapun bagian-bagian yang tersisa, mereka tidak membutuhkannya. Mengenai inti binatang yang paling berharga dari ular bersayap 1000 darah iblis, Xiao Chen sendiri yang mengekstraknya. Inti binatang itu ditutupi pola awan ungu. Itu memancarkan aura yang kuat dan berkedip dengan cahaya redup. Ini adalah inti binatang buas tingkat tokoh berdaulat kelas penguasa. Nilai inti binatang ini jauh melampaui kemampuan Xiao Chen untuk mengevaluasinya. Dia harus mencari penilai yang terampil untuk mengetahuinya. Kalau tidak, jika kelompok itu menjualnya tanpa mengetahui situasinya,
mereka akan rugi besar. Xiao Chen, kita sudah menyingkirkan semua sayap berpola ungu. Pengumpulan esensi darah iblis Great Desolate Aeon hampir selesai. Aku mendapatkan taring berbisa. Hehe, semuanya ada 9. Bahkan tanpa memurnikan pernak-pernik ini, mereka sudah menjadi senjata tulang yang setara dengan alat Dao. Aku menyingkirkan mahkota ular itu. Itu sangat sulit. Cairan berbisa itu hampir menyemprot ke tubuhku. Setelah mengeluarkan bagian-bagian dari ular bersayap 1000 darah iblis, yang lainnya semua datang untuk melapor kepada Xiao Chen satu demi satu. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Chen untuk diamankan. Ini adalah semacam kepercayaan. Xiao Chen telah menunjukkan stabilitas dan ketegasan di tengah bahaya beberapa kali, mendapatkan kepercayaan mereka. Xiao Chen, kemari lihat. Apa ini? Wei Hongfei memanggil Xiao Chen ke tempat dia berdiri di atas kepala ular bersayap 1000 darah iblis. Wosh! Dengan sebuah pikiran, sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di samping Wei Hongfei. Kemudian, dia melihat ke arah yang ditunjuk Wei Hongfei. Ini adalah banyak baut petir hitam yang menakutkan dapat dilihat di kepala ular bersayap 1000 darah iblis, bergerak tanpa henti dengan kacau. Ini adalah petir kesengsaraan. Xiao Chen berseru dengan kaget, kesengsaraan apa yang dialami ular bersayap 1000 darah iblis ini. Tidak disangka bahwa petir kesengsaraan ini bahkan membuatku sedikit takut. Wei Hongfei berpikir dalam hatinya, sungguh beruntung. Ternyata saat mereka bertarung dengan ular bersayap 1000 darah iblis, ular itu masih memurnikan petir kesengsaraan. Petir kesengsaraan yang sangat istimewa pasti turun selama kesengsaraan petirnya. Ular bersayap 1000 darah iblis mungkin ingin menaklukkan dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Kita benar-benar beruntung kali ini. Kalau saja ular itu tidak mencoba memurnikan petir kesengsaraan ini, konsekuensinya akan mengerikan. Wei Hongfei memberikan analisisnya. Xiao Chen mengangguk setuju. Petir kesengsaraan ini memicu minatnya. Di antara kita, kamu adalah satu-satunya yang mengolah dao besar guntur. Kamu yang menaklukkannya, Wei Hongfei menawarkan ketika dia menyadari minat Xiao Chen. Xiao Chen tidak menolaknya. Kalau begitu, aku akan mencoba. Setelah berbicara, dia langsung memasuki kepala, menggunakan niat pedangnya untuk mengukir jalan. Kemudian, dia mengikuti petir kesengsaraan ke sumbernya, tanpa henti memburunya. Krek, krek, krek. Cahaya listrik yang melonjak di kepala ular itu sesekali menabrak Xiao Chen, menimbulkan rasa sakit. Namun, ini membangkitkan minatnya. Aku menemukannya. Tidak mudah bergerak di kepala. Setelah beberapa upaya, Xiao Chen tiba di sumber petir kesengsaraan ini. Pedang. Xiao Chen menemukan ini aneh, kejutan melintas di wajahnya. Ular bersayap 1000 darah iblis telah memurnikan sumber petir menjadi embrio pedang. Embrio pedang itu memiliki karakter kuno yang secara alami dihasilkan oleh kekuatan langit dan bumi yang terukir di atasnya, berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan kebenaran tertinggi di dalamnya berenang seperti kecebong. Itu sebenarnya adalah baut petir besar beta yang mendalam. Catatan TL, beta besar adalah salah satu dari 10 batang surgawi. 10 batang surgawi adalah sistem urutan Tiongkok dan digunakan dalam banyak sistem, bahkan penamaan beberapa dewa. Mereka berhubungan dengan berbagai elemen dan atribut. Sistem ini juga digunakan untuk memberi nomor atau mengurutkan sesuatu, 1 sampai 10. AJ, Alpha Gamma, digunakan dalam berbagai aspek, termasuk nama molekul. Menurut ingatan tidak lengkap yang diwarisi Xiao Chen dari api dewa palsu, petir kesengsaraan yang mengandung kebenaran tertinggi alami dikenal sebagai petir besar beta mendalam. Petir besar beta mendalam sangat langka, dao yang secara alami terwujud oleh dao surgawi dan lahir ketika bercampur dengan petir. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dan tidak dicari, sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Tidak heran ular bersayap 1000 darah iblis ini ingin memurnikan petir besar beta mendalam menjadi senjata. Setelah berhasil, ia akan memiliki senjata besar beta mendalam, sesuatu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, ia menghapus pikiran yang tersisa dan tanda spiritual di embrio pedang. Kemudian, ia meletakkan tanda spiritualnya sendiri pada embrio pedang sebelum menariknya ke telapak tangannya. Namun, saat ini hanyalah embrio pedang yang belum sempurna.
Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk? Tentu saja, jika Xiao Chen tidak ingin menyempurnakan senjata Grand Beta Profound, ia dapat langsung menyerap petir Grand Beta Profound. Mata petir ilahinya dapat mencerna petir Grand Beta Profound ini. Kedua pilihan itu dapat diterima. Itu hanya tergantung pada preferensi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen keluar dari kepala ular bersayap 1000 darah iblis, dia menemukan bahwa yang lain telah memanen sisa bagian berharga dari ular bersayap 1000 darah iblis. Ketika Murong Yan dan yang lainnya berkumpul, mereka menyerahkan semua bagian yang mereka kumpulkan kepada Xiao Chen untuk diamankan. Sebenarnya, apa yang tersisa dari tubuh yang sangat besar itu masih memiliki nilai yang luar biasa. Namun, itu terlalu besar. Cincin penyimpanan kelompok itu tidak akan mampu menampungnya. Ga, teriakan aneh terdengar. Burung nasar darah iblis, yang mengejar pasangan Murong, mungkin bergegas kembali setelah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ayo cari di sekitarnya. Dimanapun ada binatang buas kelas penguasa, biasanya akan ada hal-hal seperti ramuan roh berusia 10.000 tahun. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tak terduga, saran Xiao Chen lembut sambil melihat sekeliling. Saat yang lain mencari harta karun alam di sekitarnya, sebuah suara terdengar di benak Xiao Chen. Burung nasar darah iblis mengiriminya proyeksi suara, mereka melarikan diri. Awalnya, saat Xiao Chen melihat burung nasar darah iblis kembali sambil memancarkan aura mengerikan, dia mengira burung itu telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Tanpa diduga, pasangan Murong masih berhasil melarikan diri. Karena mereka melarikan diri, biarlah. Xiao Chen bukanlah orang yang haus darah. Karena dia telah memberi pelajaran kepada pihak lain mungkin tahu siapa yang tidak boleh mereka ganggu di masa mendatang. Setelah menghibur dirinya sendiri dengan santai, Xiao Chen tidak berlama-lama dalam masalah ini tetapi ikut mencari. Tanda hubung. Jauh di sana, kereta perang gantung surga yang berkedip-kedip terbang di atas Qi Yunfeng yang melarikan diri. Qi Yunfeng mengangkat kepalanya dan melihatnya. Kereta perang gantung surga itu bergerak terlalu cepat sehingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat sekilas tanda istana penginapan surgawi di atasnya. Itu adalah kereta perang gantung surga milik istana penginapan surgawi. Terlebih lagi, itu adalah kereta perang penangguhan surga bintang 2. Kereta perang penangguhan surga bintang 1 tidak ada bandingannya dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2. Dengan kereta perang itu, seseorang bahkan tidak perlu takut pada tokoh berdaulat. Qi Yunfeng masih sangat lemah, dan dadanya terus berdarah. Dia bahkan tidak yakin bisa keluar dari lembah dewa yang sunyi ini. Bagaimana dia bisa memikirkan hal lain? Dia menarik pandangannya dan terus berjalan dengan susah payah ke depan. Hei! Bukankah itu Qi Yunfeng dari gerbang pedang penguasa? Kereta perang penangguhan surga yang baru saja terbang itu berbalik. Kemudian, seorang pemuda mengenakan jubah sulaman biru keluar ketika pintu terbuka. Orang ini mengejek, "Mengapa kamu dalam keadaan yang menyedihkan? Di mana kereta perang penangguhan surga bintang 1 milikmu? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan membandingkannya dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2 milikku?" Qi Yunfeng merasa sedikit tertegun. Dia tidak menyangka kereta perang itu akan kembali. Dengan kondisinya yang lemah dan kabut pasir darah, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang itu. Setelah mengintip ke arah pihak lain untuk waktu yang lama, Qi Yunfeng menemukan bahwa itu adalah Hua Qingyun, tuan muda dari cabang istana penginapan surgawi di kota kuno yang sunyi. Kakek Hua Qingyun di istana penginapan surgawi telah melampaui tokoh berdaulat. Dengan dukungan tiraninya, Hua Qingyun dianggap sebagai keturunan sekte yang berpengaruh. Selain itu, dia memegang beberapa otoritas di dalam cabang istana penginapan surgawi di kota kuno yang sunyi. Di dalam kota kuno yang sunyi, Hua Qingyun adalah seseorang yang berjalan tanpa rasa takut. Qi Yunfeng pernah bertemu Hua Qingyun sebelumnya. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mengejeknya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan muda Hua bercanda. Bagaimana kereta perangku yang rusak bisa dibandingkan dengan milik Tuan Muda Hua? Selain itu, kereta perangku sudah dihancurkan oleh ular 1000 sayap darah iblis." "Apa? Ular 1000 sayap darah iblis?" Ekspresi Hua Qingyun berubah drastis saat dia memerintahkan dengan keras, "Bicaralah, di mana ular 1000 sayap darah iblis? Bung, undang dia ke atas."
Qi Yunfeng sengaja mengatakan itu untuk menarik perhatian orang ini. Setelah dia menaiki kereta perang, dia berbicara tentang pengalamannya sambil menambahkan detail tambahan. Qi Yunfeng menghela nafas dan berkata, mereka adalah murid gerbang naga Kekaisaran Naga Ilahi. Kami baru saja membunuh ular 1000 sayap darah iblis, dan mereka langsung berselisih dengan kami. Gerbang pedang penguasa kami tidak mampu menyinggung mereka. Mereka mungkin akan mengambil seluruh mayat ular 1000 sayap darah iblis. Hua Qingyun tersenyum dingin dan berkata, berani sekali. Aku akan membantumu melampiaskan rasa frustrasi ini. Ini bukan wilayah Kekaisaran Naga Ilahi mereka. Tidak kusangka mereka berani bersikap begitu sombong setelah datang ke kota kuno yang sunyi. Terima kasih banyak, Tuan Muda Hua. Namun, mereka adalah murid gerbang naga. Aku bisa menahan kesalahan kecil yang dilakukan padaku ini. Tuan Muda Hua, tidak perlu membuat keributan besar atas hal ini dan menyinggung gerbang naga. Hua Qingyun tersenyum lebar dan berkata, jika mereka adalah murid sekte dalam, aku akan memberi mereka sedikit muka. Namun, mereka hanya murid istana luar, dan mereka berani menggertak orang-orang di kota kuno yang sunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Qi Yunfeng tersenyum dingin pada dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa dia berhasil memicu permusuhan Hua Qingyun dengan beberapa kata. Dia tidak bisa menahan perasaan sombong. Apa yang kamu lakukan masih duduk di sana dan tidak pergi? Qin Yunfeng bertanya dengan putus asa, Tuan Muda Hua, apa maksudmu? Tentu saja, maksudku nyahlah. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membelamu. Mungkinkah kau ingin ikut denganku? Bang, tepat setelah Hua Qingyun berbicara, dia menendang Qi Yunfeng keluar dari Heaven Suspending War Chariot. Qi Yunfeng jatuh dengan suara, bang, dan jatuh ke tanah beberapa kali. Kemudian, dia mulai tertawa tak terkendali. Rasa sakit yang dirasakannya membuat air matanya berlinang. Dia menangis dengan menyedihkan. Dia benar-benar telah menderita 8 kehidupan yang tidak beruntung hari ini. Tuan muda, tendangan yang bagus. Orang itu memiliki niat buruk. Dia bahkan mungkin merasa sombong karena berhasil memicu konflik antara tuan muda dan kelompok murid gerbang naga itu. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu datang dan merayu Hua Qingyun. Hua Qingyun mengejek, orang lain mungkin tidak tahu seperti apa dia, tetapi apakah aku tidak tahu? Dia hanyalah seorang makelar. Dia adalah penjahat yang mengkhianati penjahat lain beberapa kali. Apakah dia pikir semua yang telah dia lakukan adalah rahasia? Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya, Tuan muda, apa rencanamu? Kilatan melintas di mata Hua Qingyun saat dia berkata, Penatua ke-9 markas besar hampir mencapai titik kemacetannya dalam teknik kultivasi racunnya. Aku bisa memberinya inti binatang ular 1000 sayap darah iblis itu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, namun, Penatua Su dan yang lainnya mengatakan bahwa ada penemuan besar di lembah dewa yang sunyi, dan mereka membutuhkan kereta perang penangguhan surga bintang 2 untuk menekan tempat itu. Apa terburu-buru? Itu hanya sekelompok kultivator gerbang naga yang telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Tidak akan butuh banyak waktu untuk menghadapinya. Nada bicara Hua Qingyun dipenuhi dengan kebanggaan. Dia sama sekali tidak terlalu memikirkan kelompok Xiao Chen. Kendarai kereta perang gantung langit bintang 2 dengan kecepatan penuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen dan yang lainnya, yang sedang mencari harta karun alam, tidak tahu bahwa masalah besar sedang melaju ke arah mereka. Aku menemukannya. Liu Ruyun berteriak gembira, memanggil semua orang kepadanya. Mereka melihat bunga merah cerah dengan 7 kelopak di bawah reruntuhan gunung. Di tengah kelopak bunga itu terdapat buah yang tampak sangat menyeramkan yang tampak seperti wajah hantu. Bunga wajah hantu darah iblis. Wei Hongfei berteriak kaget, kita menjadi kaya kali ini. Xiao Chen pergi untuk melihatnya. Kemudian, dia berkata, usianya lebih dari 10.000 tahun. Berapa usianya tepatnya akan membutuhkan penilaian alkemis profesional. Liu Ruyun mengerutkan kening dan berkata, wajah hantu ini terlihat sangat menakutkan. Buah ini sebenarnya adalah esensinya. Namun, kita tidak bisa memakannya. Itu untuk para kultivator Dao Iblis. Di sisi lain, kita dapat menukarnya dengan sumber daya di pasar gelap. Bahasa Indonesia, kita dapat menyimpan 7 daun darah iblis dan mengonsumsinya setelah mencapai tokoh berdaulat.
Pada saat itu, daun-daun itu dapat mengeluarkan efek terbesarnya, memperkuat energi jiwa kita. Situ Changfeng tahu banyak tentang bunga wajah hantu darah iblis ini. Kelompok itu dengan hati-hati memilih bunga wajah hantu darah iblis dan menyerahkannya kepada Xiao Chen untuk diamankan, seperti sebelumnya. Boom! Tiba-tiba, suara keras dan menusuk terdengar di kejauhan. Mengenali suara yang sangat familiar ini, Liu Ruyue berteriak kaget, itu adalah kereta perang gantung surga bintang 2. Kereta perang gantung surga bintang 2 beberapa kali lebih cepat daripada kereta perang gantung surga bintang 1. Pada saat kelompok itu menemukannya, melarikan diri tidak mungkin dilakukan. Bang! Kereta perang itu mendarat dengan keras di depan kelompok itu, seolah-olah memamerkan kekuatannya, mengirimkan gelombang kejut yang kuat. Ekspresi Wei Hongfei dan yang lainnya berubah. Saat ini, mereka belum banyak memulihkan kekuatan mereka. Tetap tenang, ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia melepaskan burung nasar darah iblis. Burung nasar darah iblis mengerti apa yang diinginkan Xiao Chen. Ia mengeluarkan teriakan keras dan berkepanjangan, dan sifat iblisnya meledak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah terang dan menangkis gelombang kejut, hampir menjatuhkan kereta perang penangguhan surga bintang 2. Hua Qingyun mengutuk dalam kereta perang. Ketika dia melihat burung nasar darah iblis dengan jelas, matanya berbinar saat dia berkata, mereka benar-benar memiliki banyak barang bagus. Kalian semua, keluar dan beritahu mereka bahwa tuan muda ini tertarik pada burung nasar darah iblis. Suruh mereka menyerahkan burung nasar darah iblis dan inti binatang ular bersayap 1000 darah iblis. Setelah itu, mereka bisa pergi. Tuan muda benar-benar murah hati, hanya menginginkan inti binatang buas dan burung nasar darah iblis. Kau terlalu mempermalukan mereka. Hua Qingyun tersenyum dan berkata, cukup dengan penjilatanmu. Cepat keluar. Tidak perlu. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari luar. Hua Qingyun bertanya, siapa itu? Bang! Yang menjawab Hua Qingyun adalah pukulan berat dari Xiao Chen. Kekuatan 50 kuali melonjak bersamaan dengan raungan naga. Pintu kereta perang penangguhan surga bintang 2 patah dan terbang ke kereta perang. Pintu yang rusak itu berdesing di udara, membawa angin kencang yang meniup dekorasi di dalam kereta perang menjadi berantakan total. Kau mencari kematian. Hua Qingyun yang marah mengulurkan tangannya untuk menangkap pintu. Namun, dia meremehkan kekuatan di pintu itu. Darah keluar dari bibirnya saat pintu itu menjatuhkannya ke belakang. Xiao Chen sendiri menghalangi pintu masuk dan menyapu pandangannya, mengamati situasi umum. Ada 10 orang aneh di kereta perang itu. Selain orang-orang yang mengoperasikan kereta perang itu, ada 10 yang mulia suci. Ini adalah tim yang cukup kuat. Orang tua berjubah abu-abu itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari eksentrik Tai. Seorang kultivator vital Qi. Orang tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening ketika dia bertanya, teman, dari mana asalmu? Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kau tahu dari aura ras naga yang datang dariku? Jantung orang tua berjubah abu-abu itu berdetak kencang. Mereka telah menendang papan besi kali ini. Saat dia melihat Xiao Chen yang tenang dan tegas, dia merasa dia agak tak terduga. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Hua Qingyun yang marah dan berkata, jadi, itu adalah murid ras naga. Apakah ada kesalahpahaman? Kita hanya lewat saja. Xiao Chen berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura. Aku mendengar apa yang kau katakan di sini. Sejujurnya, Xiao Chen memiliki banyak pertimbangan saat berada di sekte mengenai kekuatannya saat ini, dan dia tidak bisa mengeluarkan semuanya. Sekarang setelah dia keluar dari sekte, dia memiliki banyak kartu truf. Kecuali jika tokoh berdaulat datang, dia tidak akan takut pada siapapun. Sudah baik bahwa Xiao Chen tidak menindas orang lain. Namun, mereka yang berani menargetkannya benar-benar sembrono dan lelah hidup. Senior Yang, mengapa kau takut padanya? Serang bersama dan kalahkan naga berdarah campuran ini. Hua Qingyun mendengus dingin dan memimpin para kultivator lain di kereta perang untuk menyerang Xiao Chen, mengabaikan upaya lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk menghentikan mereka. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, 2 cakram Dao muncul di belakangnya, dan kesempurnaan agung Dao Might mereka berlapis satu sama lain.